Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ZP Mania tercinta, jumpa kembali dengan Endri Atasiki. Semoga sahabat semua ZP Mania dari Sabang sampai Merauke di seluruh pelosok tanah air ada dalam keadaan sehat walafiat. Baik sahabat semua, di video kali ini kita akan melihat progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Namun sebelum langsung kita melihat progres pengerjaannya di sirkuit, terlebih dahulu kita akan sedikit mengupas tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Lombok Tengah. Sebelum lanjut ke videonya, dengan segala kerendahan hati mohon kepada sahabat semua yang belum subscribe, silakan untuk subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Terima kasih yang sudah subscribe dan menjadi penonton setia channel Endri Atasiki. Provinsi Nusa Tenggara Barat ini termasuk dari 32 provinsi yang ada di Indonesia saat ini. Hari jadi provinsi ini adalah tanggal 17 Desember tahun 1958. Mempunyai ibu kota yaitu Kota Mataram, kemudian mempunyai jumlah pemerintahan diantaranya 8 kabupaten, 2 kota, 117 kecamatan, dan 1143 kelurahan. Provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur yang bernama Zulkifli Mansyah dan wakil gubernur Siti Rohmi Zalillah ini mempunyai luas 20.124,48 km persegi dengan populasi penduduk sebanyak 5.070.385 orang. Daerah yang dipimpin oleh Ketua DPRD Baik Ispi Rupaida ini sangat menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Terbukti semua agama yang ada di provinsi ini hidup berdampingan dan saling bertoleransi. Walaupun Islam merupakan agama yang paling banyak yaitu 96,11%, kemudian Hindu 2,90%, Kristen 0,63%, kemudian Protestan 0,37%, Katolik 0,26%, dan Buddha 0,30%. Namun semua itu hidup berdampingan secara akur, rukun, dan damai. Karena NTB merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentu saja bahasa resminya adalah bahasa Indonesia. Kemudian ada di antara bahasa-bahasa daerah yang dipunyai oleh provinsi ini, yaitu bahasa Sasak, bahasa Samawa, Bojo, Bali, Jawa, dan Melayu. Pada awal mula kemerdekaan Republik Indonesia, wilayah NTB ini termasuk dari wilayah Provinsi Sunda Kecil yang beribu kota di Singaraja. Kemudian provinsi ini mempunyai lagu daerah Orlen-Orlen dan flora Ajan Kelicung, juga fauna Rusa Timor. Kemudian situs resmi atau website yang dipunyai oleh provinsi ini adalah ntbprov.go.id. Makanya tak salah jika pemerintah memilih Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai pembangunan sirkuit MotoGP. Sirkuit MotoGP ini tepatnya dibangun di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, di mana Kabupaten Lombok Tengah ini mempunyai ibu kota daerah yaitu Praia, dan kabupaten ini memiliki luas wilayah seluas 1.208,39 km persegi dengan populasi penduduk sebanyak 860.209 jiwa.
Peresmian Kabupaten Lombok Tengah ini yaitu tanggal 9 Agustus tahun 1958 dan tanggal 11 Agustus tahun 1958 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958. Kabupaten yang dipimpin oleh Haji Muhammad Suhaili Fadli Thohir SH ini mempunyai 12 kecamatan, 12 kelurahan, dan 127 desa. Selain mempunyai pantai Kuta Mandalika yang begitu indah, daerah ini juga dianggap sebagai daerah yang begitu strategis untuk pembangunan sirkuit MotoGP karena dibangun di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Berbicara tentang keindahan alam yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini pasti sudah tidak asing lagi, karena banyak sekali tempat wisata yang sangat indah yang wajib kita kunjungi. Di antaranya ada 5 tempat wisata yang saat ini sedang booming di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kelima tempat tersebut diantaranya satu adalah Taman Narmada, tempat wisata pemandian raja di Nusa Tenggara Barat. Ada yang kedua adalah Gili Trawangan, tempat wisata super indah di NTB. Kemudian yang ketiga adalah Pantai Senggigi, tempat wisata favorit di Nusa Tenggara Barat. Dan ada juga yang keempat adalah Air Terjun Mata Jitu, tempat wisata memikat yang ada di NTB. Dan yang terakhir, yang kelima adalah Gunung Rinjani, yaitu satu gunung yang sudah tidak asing lagi. Bahkan di Gunung Rinjani ini bukan wisatawan domestik saja yang bisa mengunjungi dan berdatangan, tetapi wisatawan mancanegara juga banyak sekali yang mendatangi atau berkunjung ke Gunung Rinjani. Demikianlah sahabat berbicara tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat dan juga Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Baik, kita langsung beralih saja ke sirkuit favorit kita, yaitu sirkuit MotoGP Mandalika. Jika terus-menerus saya menerangkan apa pencapaian yang dicapai oleh sirkuit MotoGP atau pengerjaan apa saja yang sedang dilakukan di sirkuit ini, mungkin bisa membosankan untuk sahabat semua. Untuk itu silakan sahabat semua pantau saja, lihat saja apa yang sedang dilakukan dan apa yang sudah dicapai di sirkuit ini. Sebagai informasi buat sahabat semua, terutama fan MotoGP di seluruh pelosok tanah air yang kebetulan baru mengetahui tentang progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika ini, bahwa kita sekarang seakan-akan dikejar-kejar oleh waktu, karena hanya menyisakan kurang lebih 4 bulan lagi pembangunan sirkuit MotoGP ini akan tepat pada batas waktu yang telah ditentukan, yaitu dijadwalkan bulan Juni sirkuit ini sudah harus selesai. Karena bulan Juli ada kabar bahwa sirkuit ini ketika sudah jadi akan diuji coba oleh salah satu rider. Dan setelah sirkuit ini jadi, kita hanya satu lagi menunggu ujian yang bisa mendebarkan kita mungkin sahabat semua, yaitu menunggu homologasi dari pihak Dorna atau pengesahan atau pemberian izin apakah sirkuit ini memenuhi syarat atau standar yang telah ditentukan atau tidak. Nanti tergantung pada Dorna yang akan langsung mengecek turun ke sirkuit kebanggaan kita ini.
Banyak sekali yang merasa pesimis akan pembangunan sirkuit MotoGP ini karena terlihat masih banyak hal yang harus dikerjakan dan belum dikerjakan. Namun perlu kita ketahui bahwa pengerjaan sebuah sirkuit tidak semudah yang kita bayangkan karena perlu keahlian yang khusus dan perlu ketelitian yang tinggi, sehingga kesalahan sedikit pun harus benar-benar diketahui. Seperti main trek yang ketebalan harus dikikis, main trek yang elevasinya kurang harus benar-benar pas sesuai apa yang sudah ditentukan. Makanya ada kesalahan sedikit langsung dibongkar, langsung diperbarui, dan ada kesalahan sedikit juga langsung dibongkar, langsung diperbaharui. Itulah pembuatan sirkuit, yang mana pembuatan sirkuit ini tidak semudah yang kita bayangkan. Apalagi akhir-akhir ini intensitas hujan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Lombok Tengah ini cukup deras sekali sahabat semua. Kemarin-kemarin sirkuit ini dilanda hujan baik siang maupun malam sehingga menyisakan genangan-genangan air, terutama yang menggenangi sirkuit MotoGP Mandalika ini. Kita lihat genangan air yang ada di panel yang pertama, ada di drainase tikungan keempat, dan juga ada di drainase tikungan ke-14. Semua itu dikarenakan hujannya yang cukup lebat di minggu-minggu kemarin. Selain intensitas hujan yang bisa sedikit mengganggu tentang progres pembangunan sirkuit Mandalika ini, kita ketahui juga bahwa sekarang adalah waktu pandemi COVID-19, di mana Indonesia sekarang sedang dilanda corona yang masih saja bisa dikatakan belum pulih 100%, sehingga baik langsung atau tidak langsung bisa saja mengganggu progres pembangunan sirkuit MotoGP. Contohnya mungkin kalau tidak ada pandemi, para pekerja juga mungkin bisa ditambah ya, bukan hanya 10-20 bahkan mungkin ratusan orang. Namun tetap saja untuk pembuatan sirkuit ini, walaupun memang ini adalah proyek internasional, tetapi kita tetap harus menjaga protokol kesehatan yang sudah ditentukan, sehingga kalau mungkin banyak para pekerja terlalu banyak berkerumun, bahkan ratusan orang akan begitu rentan untuk terkena COVID-19 atau terkena virus corona. Sekalipun sekarang sirkuit ini ada kabar bahwa hanya dijadikan sebagai sirkuit cadangan, namun tidak patah semangat kita ya, tidak pesimis, tetap kita optimis bahwa sirkuit ini akan selesai tepat pada waktunya, sehingga nanti bulan Oktober kita bisa benar-benar real menjadikan sirkuit ini sebagai tuan rumah ajang bergengsi balap MotoGP. Baik sahabat semua, tidak bosan-bosannya saya untuk memberikan informasi bagi yang membutuhkan, terutama yang baru bergabung dengan Endri Atasiki Channel, bahwa sirkuit Mandalika ini mempunyai 17 tikungan. Namun sebenarnya tadinya 19 tikungan sahabat semua, namun Dorna, bos MotoGP tepatnya, meminta untuk mengurangi 2 tikungan sehingga menjadi 17 tikungan. Jadi yang ada sekarang tinggal 17 tikungan, yaitu 11 tikungan ke kanan dan 6 tikungan ke kiri. Panjang lintasan yang dipunyai oleh sirkuit ini yaitu 4,31 km. Untuk main trek atau trek yang utama diapit oleh 2 drainase, yaitu drainase Hauraton yang membentang sejajar dengan trek yang utama sepanjang 4,31 km tersebut.
Selain itu, sirkuit Mandalika juga banyak sekali mempunyai drainase-drainase yang dipasang di sirkuit. Diharapkan pemasangan dan pembuatan drainase ini bisa mengurangi bahkan menghilangkan banjir ketika nanti sirkuit ini jadi. Sebagai contoh, ada drainase yang memotong lintasan yang dikerjakan atau dibuat di ujung trek lurus sepanjang 700 meter, tepatnya sebelum tikungan yang pertama yang berbelok ke arah kanan. Kemudian ada drainase induk yang dibangun di tikungan yang keempat, dan ada drainase juga yang dibuat di tikungan yang ketujuh. Kemudian di tikungan yang ke-11 yang memotong lintasan sama, dan di tikungan yang ke-13, dan terakhir di tikungan yang ke-14 yang sedang dilakukan pembangunan saat ini. Untuk pencapaian pembangunan sirkuit ini sendiri sudah begitu banyak kemajuan bila dibandingkan dengan minggu-minggu yang lalu, sahabat, bahwa di sebelah kiri kanan untuk servis roadnya telah banyak dilakukan pengaspalan untuk tahap yang pertama, seperti di sebelah kiri outer line di tikungan yang kelima dan di inner line di tikungan yang kelima hingga sampai ke tikungan yang ketujuh. Dan untuk pemasangan pagar pembatas juga telah dilakukan pemasangan diantaranya di inner line di trek lurus, kemudian di outer line sebelah kiri di tikungan yang pertama hingga hampir mencapai tikungan yang kedua. Adapun pemasangan pagar pembatas ini dilakukan di inner line di tikungan yang kelima hingga sampai ke tikungan yang ketujuh, dan ada juga di outer line ya di tikungan yang ke-8 hingga mencapai tikungan yang ke-10. Kemudian di sebelah kanan di inner line-nya juga ada di tikungan yang ke-12 hingga mencapai ke tikungan yang ke-13. Untuk pengaspalan sendiri di trek yang utama atau main trek telah dilakukan untuk pengaspalan tahap yang pertama, yaitu di trek lurus panjang 700 meter hampir menyentuh ke tikungan yang pertama. Kemudian ada juga di tikungan yang ke-9 menuju tikungan yang ke-10 sudah hampir sampai ke tikungan yang ke-11. Semua itu dilakukan pengaspalan untuk tahap yang pertama. Sedangkan pengaspalan sendiri akan dilakukan 3 lapis pengaspalan. Dan bagi yang bertanya berapakah lebar main trek atau trek yang utama ini, kemudian juga ada yang bertanya berapakah untuk kelebaran outer line dan inner line masing-masing. Untuk kelebaran trek yang utama atau main trek mempunyai lebar 15 meter. Jadi sepertinya sangat kecil, sahabat semua, kalau dilihat dari ketinggian. Kalau kita menggunakan video udara menggunakan drone, jadi seolah-olah lintasan itu sangat kecil, padahal itu sangat lebar sekali karena mempunyai lebar 15 meter. Kemudian untuk inner line dan outer line atau service road sering kita sebut ya, itu mempunyai 12 meter masing-masing. Outer line dan juga inner line 12 meter. Kemudian untuk pembangunan pedok, sahabat semua, akan dibangun di bagian kiri di trek lurus panjang 700 meter yang saat ini sedang dilakukan pembersihan lahan dan perataan lahan. Kemudian nantinya di sebelah kanan di trek lurus juga akan dibangun grandstand atau tribun ya sahabat semua, yang membentang dari awal trek lurus hingga mencapai ke tunnel yang pertama. Menurut kabar yang diterima bahwa tribun nanti akan dibangun di tikungan yang pertama sebelah kiri ya, terutama tribun VVIP nanti untuk tempat duduk para pesohor ataupun juga orang-orang terhormat seperti presiden, gubernur, para menteri. Nah itu akan dibangun di sebelah kiri di tikungan yang pertama.
Kemudian ada juga pembangunan grandstand nanti di tikungan yang ke-6 menuju tikungan yang ke-7, tepatnya di sebelah kanan inner line dan juga di sebelah kiri outer line, sehingga antara grandstand itu nanti akan saling berhadapan. Kemudian ada kabar juga bahwa grandstand akan dibangun di tepi pantai ya, di tikungan yang ke-10 menuju tikungan yang ke-11, dan juga di sebelah kanan outer line di tikungan yang ke-13. Itulah kabar yang didapatkan untuk saat ini. Untuk realnya, mari kita sama-sama lihat pembangunannya nanti. Selain pembangunan yang telah disebutkan tadi, bahwa untuk fasilitas yang mendukung demi terselenggaranya perhelatan Akbar MotoGP ini, pemerintah tidak main-main untuk membangun fasilitas-fasilitas yang lain. Sepertinya nanti akan dibangun masjid ya untuk beribadah para muslim ya, umat muslim yang nanti akan datang mengunjungi sirkuit ini. Kemudian juga ada beberapa hotel yang kita ketahui bahwa hotel Pullman yang sudah dibangun ya. Kemudian juga nanti akan ada seperti tempat-tempat makan yang nanti akan bisa memanjakan kita ketika kita mencari kuliner untuk sekedar mengisi perut kita. Jadi jangan khawatir ketika nanti kita mengunjungi sirkuit Mandalika ini, kita akan dimanjakan dengan berbagai macam fasilitas demi memenuhi kebutuhan kita. Dan seperti kita ketahui bahwa bulan Oktober tahun ini ya sahabat, tahun 2021, bahwa Indonesia udah termasuk kalender Dorna. Jadi dengan harapan benar-benar di bulan Oktober kita akan bisa melihat Valentino Rossi, Marc Marquez dan kawan-kawan bisa berlaga dan beradu skill, juga beradu kemampuan memacu kuda besinya di sirkuit kebanggaan Indonesia ini. Baik sahabat tercinta, fan MotoGP atau GP Mania dimanapun Anda berada di seluruh pelosok tanah air dari Sabang sampai Merauke. Salam hangat dan salam santun, juga salam hormat dari saya untuk semuanya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, banyak kekeliruan, dan banyak kekurangan di dalam memberikan informasi seputar sirkuit MotoGP ini. Saya tahu saya punya kemampuan yang terbatas, namun saya berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk semuanya. Dan sebelum sahabat semua beranjak dari video ini, silahkan yakinkan dulu dan pastikan sahabat semua sudah subscribe channel ini. Karena kalau bukan karena subscribe dan karena tontonan sahabat semua, channel ini tidak ada apa-apanya. Untuk itu dengan segala kerendahan hati dan hormat untuk sahabat semua, mohon untuk subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Kemudian apabila suka dengan video ini, silahkan like, dan apabila ada pertanyaan silahkan tinggalkan pertanyaan sahabat di kolom komentar. Dan jangan lupa jika perlu share video ini ke sosial media Anda. Terima kasih sahabat semua telah mengklik dan menonton video ini. Biasakan menonton video dari awal ya sampai akhir dan tidak di skip, agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi dan tidak gagal paham. Baik sahabat semua, akhirnya saya Endri Atasiki pamit undur diri dari semuanya. Selamat berjumpa kembali di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.